وعن عائشة رضي عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يسحس رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعة تحية وكان يفترس رجله اليسرى وينسب اليمنى وكان يدع عقبة الشيطان وينهى أن يفترس الرجل ذراعيه إذ رأس السهم وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله عدة. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang iktikaf di Masjid Al-Furqan menggunakan waktu istirahat, mudah-mudahan barokah manfaat, amin Allahumma amin. Ini Ibrahim Muhajir masih meneruskan hadis-hadis yang berhubungan dengan sifatu sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, potret dari sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini mengambil informasi dari beritanya Bu Aisyah. Kalau kita cari, kita tahrij, ada di Sahih Muslim, di kitab Shalah wa fi bab ma yusma'u sifatus shalah. Sifat-sifat yang di situ mengumpulkan potret secara jelas di mana bentuk sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru mewahid Sahih Faradam Sultumiyah Sawa Musin dalam hadis Sultumiyah Ramiyah Tis'an faqala haddatsana Muhammad bin Abdillah bin Numair dan Muslim dari gurunya Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Khalid yani Ahmad dan Muhammad ngaji langsung sama Abu Khalid bin Yani Ahmad. Qala al-Hasan al-Mu'alim jalur yang nomor 1. Jalur yang nomor 2 dan Muslim wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdullah redaksinya menggunakan hadis Ishaq. Qala akhbarana Yunus Isa bin Yunus qala haddatsana Husain Mu'alim an-Budair bin Maisarah an Abi Zawza an Aisyah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bil-takbir. Informasi dari Bu Aisyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amrih membuka salatnya dengan takbir Allahu Akbar. Wal qiraati dan dibuka dengan bilhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh redaksional. Menurut Imam Syafi'i Banawi dibuka dengan surat yang namanya surat Alhamdulillahirobbilalamin, atau dibuka dengan surat yang setelah Bismillah bacaannya Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak bisa diartikan Allahu Akbar Alhamdulillahirobbilalamin. Sesungguhnya imam di depan, makmum di belakang. Andaikan imam bicaranya pelan, imam makmum dan makmum tidak tahu gerakan bibirnya
sehingga berdiri tegak seperti sedia kala. Kan ada orang berengeng langsung sujud. Nah, berarti tidak seperti potret sholat Nabi. Tidak langsung sujud, menunggu berdiri tegak. Wa kana idza rafa sawul sajdati. Ketika Nabi bangkit dari sujudnya, lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Dia langsung sujud lagi, nunggu duduk antara sujud dua benar-benar tumanina baru sujud dua. Ini potret info dari manusia. Wakana yaqulu fi kulli rakatin at-tahiyata. Kemudian setiap mendapat dua rakaat membaca at-tahiyat, bukan tahiyat awal. Wakana yaftarisu rizqal yusra. Kemudian kaki yang kiri dibuat apa? Dibuat duduk. Ya ketika kita tahiyat awal, kaki kiri kita duduki. Namanya iftiras. Wayang siburi yumna, kemudian telapak kaki kanannya didirikan, tidak digelosorkan. Wakana yadha an-qubati syaitan. Nabi melarang duduk dengan duduknya syaitan, yaitu seperti duduknya Ka'ab Nazir, yaitu duduk dengan begini, matanya di bawah. Dan juga dilarang duduk seperti duduknya hewan-hewan yang buas tidak duduk. Ini wakana yuhtamu sholat bin taslim. Kemudian ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakana Abu Syaitan melarang duduk dengan duduk seperti dulunya ketika si anjing duduk tadi. Al-Manala wakalallahu ta'ala wadifata bayanil Qur'an ila hadrati sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan hak sepenuhnya kepada Nabi untuk berdasarkan Al-Quran li'annahu 'alaman nas bi rabbihi. Sebab Nabi yang paling tahu apa yang diinginkan Allah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Sehingga Quran tidak cukup, perlu hadis Nabi Muhammad SAW. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam lana kaifiyat as-salat. Nabi menjelaskan kita gimana salat kita. Wa ahana aidan ala fi'lihi li'annahu sallu hasanan. Sallu kama ra'aitu muni usolli. Dari anak-anak gimana nggak boleh usolli boleh. Sallu kama muni usolli. Kalau mana mau usolli dosa atau dosa. Ini adalah membaca usolli itu adalah sebelum sholat. Pak, usolli fardhu dhuhri ma'muman. Ini dibaca sebelum sholat. Sebelum sholat makan boleh. Sebelum sholat nonton TV boleh. Sebelum sholat cium istri boleh. Sebelum sholat baca usolli itu boleh. Di dalam sholat baca usolli boleh. Orang-orang yang mau baca usolli itu sebelum sholat, jadi nggak masalah. Kalau yang mengatakan batal berarti dia tidak tahu definisi sholat itu apa. Sholat adalah dimulai dengan takbiratul ihram, bukan dimulai dengan usolli. Jadi jangan usah baca usolli boleh saja.
di Baghdad, kama ra'aitumuni, seperti kalian melihat saya sholat di Madinah, usolli sholat sampai isya. Tolonglah sholat di Mesir seperti Anda melihat saya sholat di Madinah. Tolong lakukan persis. Ada yang sudah mau 10 hari, 20 hari di Madinah, sholat sama saya, tolong sholatmu seperti saya. Shollu kama ra'aitumuni usolli fi Madinah. Wa qad khamasa ashabu ala qawli Abdullah kali. Saking judinya para sahabat sampai tahu duduknya gimana, sujudnya gimana, bacaannya apa. Wa hadhil mu'minin tafsiru lana salatahu asy-syarifah. Dari sini Bu Aisyah telah ngasih info kepada kita tentang salat Nabi Muhammad SAW. Kemudian judul hadis al-awwal iftitahu shalah bi takbiratul ihram wa yaqumul arkan. Takbiratul ihram Allahu Akbar adalah ketika dibaca bisa mengharamkan barang yang halal yang boleh dilakukan di luar sholat. Maka di luar sholat oke, Allahu Akbar haram. Ngomong sebelum sholat oke, setelah takbir haram. Kemudian asani wujubu qiraatil Fatihati ba'da takbiratul ihram wa hiya ruknun min al-arkan. Wajib membaca surah Al-Fatihah. Bacalah qiraah. Sejune qiraah harus bibirnya bergerak. Kalau bibirnya nggak bergerak, namanya tidak baca. Maka 100% tidak sah sholatnya karena tidak baca Al-Fatihah. Karena dia berdiri, bibirnya nggak gerak sama sekali, langsung tahu sujud Allah. Namanya sholat ya main-main. Nih, seluruh percetakan di dunia surah Al-Fatihah bismillahnya ada nomor 1. Berarti bismillah ini termasuk ayat dari surah Al-Fatihah menurut jumhur bahasa ini. Maka ketika ada orang sholat Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin, berarti kurang satu. Fatihah tidak sah 100%. Allah kurang satu. Coba lihat surah Al-Baqarah nggak ada nomornya, hanya Fatihah yang ada nomornya. Ini nggak main-main. Makanya ulama mengatakan bismillah adalah termasuk surat ayat di surah Al-Fatihah menurut jumhur. Maka kalau surat kalau dibaca bismillahnya tidak dibaca pelan dan keras, maka jumhur ulama akan tidak sah surat. Oke. Kemudian harus baca Fatihah persis apa yang dibaca Nabi itu sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai menjadi imam itu maknanya jadi galau. Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin. Mau coba salah orang galau. Nek yakin nggak mau basmalah tidak sah menjadi imam. Kalau Anda berpendapat ini termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Asalis wujud tumanina fil ruku' wa sujud. Wajib tumanina sujud yang tidak semuanya rukun akan sholat. Arabi an-nahyu 'anil tashabbuh bil hayawana ka'in al-kalbi, dilarang untuk duduk seperti duduknya anjing atau ibadah yang lain. Al-Khamis qira'atu tasyahhud fi raka'atain wa rukun fi raka'atil akhirah, yang akhir dan akhir wajib. Asadis ihtiram sholat
bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayalah orang yang paling dekat dengan sholatnya Nabi. Berarti dengan ini berarti Abu Hurairah pernah jadi makmum Nabi. Nabi baca Bismillah. Gak usah capek-capek Bapak. Kalau imam baca Bismillah semua makmum oke. Tapi kalau diamnya bikin masalah. Bagi yang kawan-kawan yang siapnya jangan jadi makmum. Karena bikin masalah. Nah, maka yang pertama saya sendiri kalau di tempat umum yang saya nggak kenal sama imamnya, kalau nggak bisa saya kalau benar-benar dia bersemalah, oke saya jadi imam. Kalau nggak saya ya daripada guru juga. Dengan hadis ini berarti ina muslim